Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suara dari saya cukup jelas dan bersih terdengar oleh bapak-bapak dan juga para mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Duto Utomo, khususnya Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, ya. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Ini pertama sekali saya bisa hadir bersilaturahmi dengan Pak Duto, Pak Anto Suryadi sebagai narasumber juga pada pagi hari ini, dan khususnya juga silaturahmi kepada atau dengan adik-adik mahasiswa ya. Kalau di flyernya angkatan 2021 ya, khususnya peserta mata kuliah pemodelan sistem. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini. Ya, dengan kondisi serba terbatas, mudah-mudahan mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa memberikan banyak hal ya, khususnya pengetahuan pemodelan sistem bagi mahasiswa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Duto bahwa kesempatan pertemuan hari ini ya belum tentu tidak mungkin kita langsung menguasai dengan sempurna ya, dengan baik. Nah, sebab mata kuliah ini sebagaimana adik-adik juga pahami harus dilaksanakan dalam 14 minggu ya, dalam satu semester. Nah, tentunya topik ini kita diskusikan dalam konteks yang lebih praktis ya, apalagi nanti ada pemaparan dari Pak Anto Suryadi, sehingga mahasiswa bisa mempraktekkan ketika dihadapkan pada realita keindustrian atau bisnis. Nah, bahannya sudah saya kirimkan kepada Pak Dr. Duto, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya bagi mahasiswa. Di bahan itu ada dua bagian ya. Bagian atasnya ini kepentingan untuk presentasi, jadi pointernya saja. Tapi saya lengkapi juga dengan beberapa uraian, sehingga mahasiswa nanti bisa membaca, mengulang-ulang, dan bisa mengeksplorasi lebih jauh di buku-buku teks yang relevan ya dengan pemodelan sistem. Ada beberapa pokok bahasan yang ingin saya sampaikan dalam waktu singkat. Yang pertama, kita refresh sebentar, kita segarkan sebentar makna dari sistem dan model. Kemudian lebih dalam bagaimana pola pikir engineer atau sarjana teknik industri ketika dihadapkan kepada realita persoalan-persoalan bisnis praktis yang kita kenal dengan namanya berpikir sistem. Dan bentuk konkretnya adalah sistem approach atau pendekatan sistem. Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan realita bisnis, realita di dunia industri, tentu kita tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan praktis yang dikenal di dalam pemodelan sistem itu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam sebuah sistem. Nah, setelah itu yang tidak kalah pentingnya, tidaklah mungkin kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu sekaligus dengan tuntas. Kenapa? Karena ada keterbatasan informasi yang kita butuhkan tapi mungkin belum tersedia. Keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Dan yang ketiga ya keterbatasan pengalaman yang kita miliki. Ini mau tidak mau memaksa kita untuk bisa membatasi. Nah, ini yang dikenal dengan istilah sistem boundary. Jadi batasan atau boundary dari sistem.
Nah, lebih jauh lagi setelah kita bisa definisikan secara spesifik, secara praktis sistem itu, barulah kita mendalami sebenarnya apa akar masalah realita yang sedang kita hadapi ini. Realita bisnis sebenarnya akar masalahnya apa? Itu yang kita kenal dengan istilah simptom atau gejala, dan akhirnya nanti kita definisikan. Inilah root problems atau akar masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dengan demikian kita bisa mulai mencari solusinya. Nah, kita akan spesifik memang mengarah nanti ke pemodelan matematik. Ya, karena memang inilah yang menjadi khas di dalam ilmu engineering. Meskipun demikian, yang dimaksud pemodelan sistem itu tidak hanya model matematik, ya. Tidak hanya model matematik, tapi dalam kesempatan ini diarahkan kepada model matematik dengan harapan pola pikirnya, kompleksitasnya, tingkat kesulitannya itu menyadarkan mahasiswa, ya, menyadarkan mahasiswa bahwa realita persoalan-persoalan bisnis praktis itu memang dihadapkan kepada keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang kompleks, yang rumit, yang membutuhkan pendekatan interdisiplin, ya. Tidak bisa hanya satu ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, itu kenapa diilustrasikan dalam bentuk model matematik. Hakikatnya ingin memberikan awareness, kesadaran kepada kita bahwa persoalan industri, persoalan bisnis itu kompleks. Persoalan bisnis itu rumit, sehingga kita butuh kehati-hatian, butuh komitmen, butuh konsistensi. Nah, matematika ini mengajarkan kita untuk bisa memahami segala sesuatunya itu eh, kehati-hatian, komitmen, akurasi. Bahwasannya persoalan kompleks, rumit ini. Nah, ini yang ingin pesan yang ingin disampaikan sebenarnya ketika kita memilih mathematical modeling itu. Jadi saya akan awali dengan sepintas tentang sistem dan model, karena istilahnya juga yang kita kenal pemodelan sistem. Nah, kalau sistem secara sederhana ya tentu kumpulan elemen. Apakah elemen itu berkumpul saja? Tentu tidak. Elemen itu saling terhubung, ya, connected elemen, dan eh, saling keterhubungannya itu terhubung secara teratur. Kemudian keteraturannya itu mengarah kepada tujuan tertentu. Gitu. Nah, kalau kita ilustrasikan, sebuah perusahaan itu kan elemen-elemennya ada pekerjanya, ada fasilitas-fasilitasnya, ada materialnya, ada finish produknya, ada kualitinya, ya, ada keahlian-keahliannya. Di sebuah perusahaan itu ada yang fisik, tangible, dan ada yang abstrak, intangible gitu. Ini semua saling terhubung ya dalam bentuk prosedur-prosedur kerja, tata cara kerja, kemudian berinteraksi. Ya, si pekerja berinteraksi dengan mesin peralatannya, dengan materialnya, dengan finish produknya, dengan standar-standar mutunya, dan seterusnya. Yang semua itu, interaksi yang terjadi itu, hakikatnya adalah ingin menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi sustainability-nya, keberlanjutan dari bisnis itu. Nah, itu yang kita maksud kumpulan elemen, dia terhubung, berinteraksi, ada keteraturan, dan semuanya itu mengarah kepada satu tujuan yang sama. Banyak taksonomi, klasifikasi sistem ini, tapi saya ya di beberapa referensi itu adik-adik bisa baca dan menemukan ya, berbagai macam cara mengklasifikasikannya. Tapi dalam kesempatan ini saya melihat sistem itu cukup dibagi dua saja, yang bersifat struktur fisik dan yang bersifat konseptual abstrak gitu ya.
Nah, kalau yang struktur fisik ya seperti eh, pabrik itu adalah sebuah sistem struktur fisik. Kalau yang konseptual abstrak itu sistem ideologi, sistem pemerintahan itu dia abstrak ya, tidak berbentuk gitu ya. Artinya bentuknya nggak bisa disentuh, tapi dia memang bekerja. Nah ini sistem gitu. Kemudian eh, ada kata model. Kalau model itu tentu bagian dari sistem, gitu. Yang didefinisikan, yang dipahami sebagai sebuah representasi, ya, sebuah keterwakilan dari sistem nyata yang representasi itu dibentuk, dibuat untuk membantu kita dalam hal ini pengambil keputusan agar bisa menyelesaikan permasalahan. Taksonomi atau klasifikasi model ini juga di literatur tuh bermacam-macam. Ya, misalkan kalau sistem tadi ada sistem terbuka, sistem tertutup, ada sistem statis, ada sistem dinamis, ya, klasifikasi berdasarkan waktu, klasifikasi berdasarkan apa ya keterbukaan, ya macam-macam. Ya namanya juga taksonomi. Tapi itu kan kita tidak perlu menghabiskan memori kita untuk menghafalnya ya. Yang penting hakikatnya kita bisa pahami. Nah demikian juga model ini juga diklasifikasikan di beberapa literatur itu cukup banyak cara mengklasifikasinya. Tapi saya ingin sederhanakan menjadi tiga. Ada model fisik, ada model abstrak dan ada model simbolis gitu. Jadi kalau model fisik ya tentunya eh, seperti maket ya maket bangunan itu model fisik di mana model maket itu sebagai sebuah model eh, kita buat ya agar kita bisa memahami seperti apa bentuk dari kalau itu maket pabrik bentuk dari pabrik dan susunan mesin-mesin yang ada di dalam lantai produksi itu. Yang gunanya juga untuk kita presentasikan, mungkin kita ingin demonstrasikan, gitu. Itu contoh model fisik. Nah, kalau model abstrak, nah ini model yang memang kita tidak bisa sentuh, ya. Model kita tidak bisa sentuh gitu ya. Seperti apa ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu kategori model abstrak. Kemudian model simbolik. Ya, model simbolik ini eh, sebuah representasi berbentuk simbol-simbol seperti flow process chart, operation process chart itu ya, itu kategori model simbolik. Kalau kita lihat operation process chart itu kita langsung paham bahwa ini adalah kumpulan operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi untuk menghasilkan sebuah produk. Apa nama mesinnya, berapa lama dikerjakan, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita menggunakan flow proses chart, kita membaca flow proses chart, maka kita langsung tahu tuh rangkaian kegiatan baik operationnya, material handlingnya, penyimpanannya, inspeksinya, dan seterusnya. Gitu. Itu adalah contoh-contoh dari model. Jadi dengan melihat model, maka dengan mudah kita bisa memahami realita. Nah, maka muncul pertanyaan besarnya sih sebenarnya, apa sih sistem itu gitu ya? Secara praktis sebenarnya sistem itu apa gitu. Nah, secara sederhana sistem itu bisa kita pandang sebagai sebuah masalah yang kita definisikan. Itu adalah sistem. Masalah atau situasi keadaan yang kita persoalkan. Nah, itulah sistem. Model itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Maka disebut sebagai pemodelan sistem, yaitu sebuah proses membangun model dalam rangka menyelesaikan masalah. Itu poinnya di sana. Jadi bahasa akademiknya sistem, bahasa praktisnya adalah problem. Nah, oleh karena itu eh, model kalau diilustrasikan itu ya bagian dari sistem. Tidak seluruh komponen-komponen real yang ada di dunia nyata itu kita pandang sebagai elemen yang signifikan.
Kenapa? Karena bergantung masalahnya apa gitu. Nah, secara sederhana demikian ya. Yang kita maksud sebagai sistem adalah situasi atau keadaan yang kita permasalahkan, model adalah alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita definisikan itu. Nah, kemudian dalam membangun model di teknik industri itu ada dikenal istilah sistem thinking, berpikir sistem. Nah, ini versusnya sistem berpikir gitu ya. Secara terminologi, ini saya hanya ingin menjelaskan secara terminologi saja dulu. Secara sederhana, berpikir sistem itu hakikatnya pendekatan atau bahasa umumnya metodologi gitu. Atau bahasa umumnya lagi metode atau kerangka kerja. Itu berpikir sistem. Jadi kalau kita melihat masalah, kemudian kita dalami masalah itu secara sistematis melalui tahap-tahap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu namanya berpikir sistem. Sementara kalau sistem berpikir itu adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memahami konsep, untuk memahami metode, untuk memahami masalah gitu. Jadi sistem berpikir itu bagian atau parsial, sifatnya parsial atau bagian dari berpikir sistem. Nah, itu simpelnya begitu. Ya. Nah, contohnya kalau kita berpikir sistem itu, misalkan ya dari mahasiswa itu masuk ke sebuah usaha, masuk ke sebuah, katakanlah supaya lebih mudah mengilustrasikannya, masuk ke sebuah pabrik, ya, pabrik makanan misalnya. Kemudian datang ke sana melihat prosesnya, berdiskusi dengan supervisor, berdiskusi dengan orang-orang senior yang ada di perusahaan itu, apa namanya, menggali gitu bagaimana prosesnya, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi gitu. Ada kalanya kita langsung to the point itu, masalah yang dihadapi di sini apa ya Pak? Gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini apa ya Pak? Itu nggak tepat ya. Bagi seorang mahasiswa teknik industri, kalimat kalimat bertanya yang isi pertanyaannya itu apa masalah yang ada di perusahaan ini ya Pak, supaya saya bisa jadikan skripsi, supaya saya bisa jadikan kasus kerja praktek. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Kenapa? Sebagai pengusaha, saya kalau ditanya seperti itu, seolah-olah pertanyaan itu meremehkan saya. Kalau di usaha saya ada masalah, tentu perusahaan saya ini udah bangkrut gitu. Nah, di dalam filosofi continuous improvement, teknik industri itu tidak menunggu masalah, tapi dia terus mencari keadaan yang terbaik. Nah, maka berpikir sistem itu datang bukan bertanya-tanya tentang masalah gitu. Ya, tidak bertanya-tanya tentang masalah, tapi justru mencari tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh perusahaan ini, apa yang bisa kita tingkatkan lagi. Oh, pendapatan kami sudah sangat besar. Bagaimana caranya supaya lebih besar lagi? Kemampuan kami untuk memproduksi makanan-makanan ini selalu memenuhi standar. Bagaimana kualitasnya supaya lebih baik lagi? Oh, biaya kami cukup murah. Bagaimana upaya kita supaya biayanya jauh lebih murah lagi? Terus-menerus kita pikirkan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai filosofis continuous improvement. Jadi kita selalu mencari yang terbaik. Jadi bukan menunggu masalah. Kalau menunggu masalah itu sifatnya korektif. Nah, sementara kita menggunakan istilah improvement. Itu something yang is significantly different. Jadi sangat-sangat berbeda secara praktek gitu ya. Nah, bisa saja ya ketika kita datang ke pabrik ya, misalnya tadi ya pabrik makanan, kita menemukan katakanlah manajer itu mengatakan ini sering ada keterlambatan nih ketika kita ngirim ke apa ya ke distributor gitu. Sering ada komplain Pak. Komplain nggak ada sih, tapi bagi kita itu eh, nggak pas gitu. Memang masih dalam batas toleransi Pak. Oh iya, sekali saja terlambatnya. Nah, misalnya dialog-dialog seperti itu terjadi gitu ya.
Maka berpikir sistem itu akan memaksa kita ya, sebagai mahasiswa yang sudah memiliki kompetensi dalam pemodelan sistem, itu akan eh, mendeteksi, mendalam lebih jauh. Kalau keterlambatan berarti bicara stok, maka Anda akan cari informasi lebih jauh. Kalau stok sering terjadi stock out atau tidak Pak? Gitu. Oh ya, oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Nah itu wajar gitu ya, kalau di dalam dunia praktis, karena kesehari-harian mereka selama tidak ada komplain, mereka akan anggap itu tidak ada masalah. Tapi teknik industri harus lebih jauh mendalami lagi, ya, lebih mendalami lagi ya terkait dengan inventory. Kemudian di inventory Anda masuk lagi, bagaimana dengan volume produksinya, bicara kapasitas produksinya, penjadwalannya, dan seterusnya. Nah itu cara-cara kerja berpikir sistem ya, karena ingin mencari tahu upaya-upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar produktivitasnya itu terus meningkat gitu. Meskipun tanpa keluhan gitu ya. Jadi kita tidak menunggu keluhan dulu gitu. Tapi kalau ada keluhan itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena persoalannya sudah langsung teridentifikasi dengan mudah gitu. Dia tidak tersembunyi gitu ya. Nah, itu eh, salah satu ilustrasi yang dimaksud berpikir sistem. Jadi kita, misalkan saya kasih eh, contohnya itu dalam konteks saudara dari mahasiswa membuat tugas akhir atau skripsi. Tidak langsung datang dengan membawa metode. Nah, kalau datang membawa metode, itu namanya sistem berpikir. Gitu. Karena eh, berpikir bagaimana cara make metode ini. Gitu. Kemudian datang ke perusahaan cari-cari masalah. Gitu. Cari-cari masalah yang cocok dengan metode itu. Nah, itu sistem berpikir itu. Nah, dalam pemodelan sistem, kita mengadopsi berpikir sistem. Jadi datang itu dengan pengetahuan, datang dengan informasi, datang dengan pengalaman selama mengikuti kerja praktek atau praktikum. Jadi belum datang dengan metode. Ya, datang tidak dengan metode. Jadi datang menggali informasi, memahami bisnis proses di sana, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami apa yang tersirat gitu. Kemudian bisa mendapatkan data sehingga bisa mempelajari pola dan seterusnya. Sehingga akhirnya nanti ketemulah ini masalahnya. Meskipun ketika dikonfirmasi bagi pihak manajemen itu belum dianggap masalah. Belum dianggap masalah. Kenapa? Karena masalah yang kita definisikan itu adalah masalah yang potensial akan terjadi jika tidak diantisipasi, gitu ya. Jika tidak diantisipasi. Nah, sifatnya kan preventif. Kenapa? Karena continuous improvement tadi pendekatannya menjamin, menjaga kalau sudah bagus jangan jadi anjlok, jangan jadi buruk. Kalau sudah bagus, alangkah baiknya lebih bagus lagi. Nah, itu prinsip continuous improvement. Jadi sah saja ya, ketika kita menemukan ada potensi masalah secara praktis bagi pengusaha, bagi perusahaan, bagi pabrik, mereka belum menganggap itu sebuah masalah. Itu sah saja, itu wajar. Kenapa? Karena eh, pemahaman masalah secara umum itu selalu didefinisikan dengan kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan realita. Jadi selama belum terjadi kesenjangan ya kita anggap fine-fine aja gitu ya. Ini ya oke-oke aja gitu ya. Karena sifatnya apa? Sifatnya jangka pendek gitu. Nah, continuous improvement itu bukan hanya troubleshoot, bukan hanya menyelesaikan ketika accident, kejadian gitu, tapi juga sudah mengantisipasi. Nah, itu pola berpikir sistem. Nah, berikutnya, begitu ada di semua masuk ke pabrik, masuk ke dunia usaha, mendalami gitu ya, ingin berkontribusi kita kan, mungkin saja itu kerja praktek, mungkin saja itu
tugas akhir, skripsi tadi, riset gitu. Maka kita ketika sudah mengidentifikasi fenomena atau paling tidak memahami realitanya, ada yang perlu kita miliki pengetahuan bahwa ketika kita ingin merekomendasikan ya, bagaimana meningkatkan daya saing perusahaan itu, bagaimana meningkatkan manajemen kualitasnya, bagaimana kita bisa membantu meminimisasi biaya-biaya yang muncul dan lain-lain. Ya, ada hal penting dalam berpikir sistem itu adalah ada 4 aktor, ada 4 jabatan. Ya, karena kalau aktor ini bisa jadi berbeda-beda, tapi kalau jabatan kan boleh saja satu jabatan itu diduduki oleh personal. Apa maksudnya lebih dari satu jabatan bisa diduduki oleh personal yang eh, sama gitu ya. Yang dikenal dengan istilahnya pemangku kepentingan di dalam sebuah sistem, yaitu problem owner, problem customer, problem user, dan problem solver. Problem owner ini adalah decision maker, pengambil keputusan. Nah, sederhananya kalau dalam struktur organisasi, lihat aja jabatan. Mungkin manajer, mungkin GM, mungkin kepala ini, kepala bagian itu, dan seterusnya. Itu problem owner, yaitu orang ya, atau sekelompok orang yang memang mengendalikan situasi. Contoh, misalkan kita lihat fenomena keterlambatan pengiriman tadi. Ternyata persoalan-persoalan pengiriman produk-produk jadi ini itu ditanggung-jawabi oleh manajer distribusi. Nah, maka manajer distribusi itu problem owner tuh. Kemudian ada namanya problem customer, yaitu orang atau sekelompok orang yang akan menerima konsekuensi ya dari penggunaan solusi. Ketika nanti terdefinisi masalah, kita berikan solusi, maka ketika solusi itu diterapkan, ada yang menerima konsekuensi. Pengertian konsekuensi di sini bukan negatif ya, tapi yang menerima manfaat kalau dalam konteks positif. Contohnya apa? Contohnya dalam hal ini bisa saja bagian marketing. Karena yang akan menerima komplain itu adalah marketing. Apabila kita mampu meningkatkan service level kita dalam pengiriman kepada pelanggan tepat waktu, maka yang akan menerima manfaat itu adalah bagian marketing. Nah, itu contoh problem customer ya untuk kasus keterlambatan pengiriman. Kemudian yang ketiga ada namanya problem user. Problem user ini orang atau sekelompok orang ya atau bidang atau unit kerja yang menerapkan model yang kita buat tadi sebagai solusi. Gitu. Misalkan solusi untuk menghilangkan atau mengurangi keterlambatan pengiriman itu ada di penjadwalan produksi. Nah, penjadwalan produksi ini tanggung jawab dari manajer produksi. Maka manajer produksilah problem user. Karena dia akan pakai model penjadwalan kita itu. Nah, yang keempat adalah problem solver. Nah, ini adalah sekelompok orang atau tim yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pengiriman. Ya bisa saja datang dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal kita kenal dengan istilah konsultan gitu ya. Kalau dari internal mungkin ada task force atau memang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan ini ada namanya departemen lead banknya. Maka kepala departemen lead bank inilah yang menjadi problem solver, yaitu orang atau sekelompok orang yang menganalisis masalah, yang mengembangkan model, yang mencari solusi. Dan problem solver ini adalah sekelompok orang yang ditugasi oleh problem owner. Nah, itu satu kerangka berpikir sistem yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berproses menemukan permasalahan, jangan lupa tentang pemangku kepentingan ini. Problem owner, customer, user, dan solver. Itu pola pikirnya gitu ya. Nah, selanjutnya
boundary dari satu sistem. Intinya boundary itu ya bahasa Indonesia jadi batasan gitu ya, yang memisahkan sistem dengan lingkungan luarnya. Gitu. Yang memisahkan antara sistem dengan lingkungan luarnya. Kalau kita punya persoalan keterlambatan pengiriman, ketika kita sudah definisikan, maka kita tahu yang tidak bisa dikendalikan oleh si manajer distributor ini itulah elemen-elemen yang di luar sistem. Contoh, yang tidak bisa dikendalikan oleh si manajer distribusi ini, keterlambatan pasokan bahan baku. Itu tidak bisa dikendalikan oleh si manajer distribusi. Karena yang bisa mengendalikan pengadaan bahan baku ini adalah manajer procurement pengadaan. Nah itu ilustrasinya ya, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Karena intinya, kalau kita ingin memodelkan, maka pastikan dulu boundary-nya. Gitu. Jadi secara sederhana, yang kita maksud sebagai boundary itu adalah ya lingkungan eksternal ya itu adalah elemen-elemen, orang-orang, keadaan-keadaan ya, dan lain-lain itu yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, kita yang dimaksud ini siapa? Yang tidak bisa dikendalikan oleh problem owner, itu dia. Nah, itu boundary system. Nah, setelah itu ya dari pengetahuan tentang pemangku, tentang boundary, maka kita lebih teknis lagi, lebih praktis lagi ingin masuk kepada apa ya sebenarnya permasalahan dari fenomena keterlambatan pengiriman misalnya. Atau juga kita masuk melihat ada satu data gitu, meskipun sifatnya positif ya, penjualan meningkat, pendapatan meningkat, laba terus meningkat, kualitasnya bagus, gitu. Positioning produknya bagus, gitu. Proses produksinya, fasilitasnya, layoutnya juga oke, gitu ya. Hampir kasat mata itu tidak terlihat gitu ya. Ada hal-hal yang kita sebut kesenjangan atau gap. Ya. Nah kita tidak boleh mengatakan ini sudah sempurna, gitu. Tetap saja, ya, tetap saja harus ada keadaan yang lebih baik. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa itu gejala, apa itu perumusan masalah. Jadi dari mahasiswa, masalah atau gejala, ya, simptom, itu tidak selalu dikonotasikan negatif. Ya, terjadi kekurangan ini, penurunan ini, biayanya besar, penjualan menurun, itu kan konotasi-konotasi negatif kan. Kalau itu clear, ya nggak terlalu rumit kita menyelesaikannya karena langsung kasat mata dia. Tapi justru yang kompleks itu ketika everything is okay gitu, easy going, well semua, wes udah oke lah, nggak ada kayaknya kok sempurna perfect gitu. Nah ini yang justru rumit gitu. Kenapa? Karena kita khawatir setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan 10 tahun kemudian terjadi chaos gitu di perusahaan itu sebagai akibat tidak mendalami hal-hal yang sifatnya fundamental gitu. Nah, modeling itu masuk ke wilayah sana nih. Ya. Kalau problem yang sudah didefinisikan, yang diberikan, itu adik-adik dapatkan ketika belajar operation research. Itu problemnya langsung diberitahu. Coba cari rute yang paling optimal. Coba cari kombinasi produksi yang bisa meminimumkan total biaya produksi. Given problem, masalahnya sudah diberikan. Tapi kalau kita masuk ke dunia usaha, ke dunia real, masalah itu justru nggak kelihatan. Kita tanya pun pemiliknya keberatan. Kalau ditanya, apa masalah Pak di sini? Oh, itu dia merasa tersinggung. Dianggap kita nggak profesional gitu. Ngelola ini kok ditanya-tanya masalah gitu ya. Nggak begitu gitu. Justru kita harus menggali ya dengan kemampuan komunikasi yang baik itu kita mencari informasi sebanyak mungkin kemudian kita dalami. Nah, ini yang kita maksud sebagai teknik-teknik untuk menemukan gejala dan teknik-teknik untuk mendefinisikan atau merumuskan masalah. Jadi gejala itu adalah ciri-ciri ya adanya sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik atau ciri-ciri yang menunjukkan suatu kondisi yang memerlukan perhatian ya, memerlukan perhatian. Itu kan konotasi positif ya, memerlukan perhatian.
Kalau tidak berfungsi dengan baik itu sangat clear, ya. Kasat mata gitu, kita langsung tahu ada masalah gitu. Oh, ini persoalan maintenance. Ya sudah dihitung aja, cari MTTB, MTTR dan ya selesailah. Dapat kita langsung bagaimana preventive maintenance-nya. Oh, atau ini persoalan pemilihan lokasi gitu. Oh, ini baiknya persoalannya hanya kita mau bangun sendiri atau sewa gitu ya. Itu given problems. Itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, konotasi negatif. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan yang everything is okay gitu, maka kita mencari tahu apa sih yang perlu mendapatkan perhatian gitu. Sehingga ini perlu kita cari modelnya. Nah, misalkan ada contoh di production planning dan inventory control gitu. Ya, kalau yang tidak berfungsi dengan baik itu ya produksinya tidak sesuai jadwal. Oh, barangnya kok banyak numpuk gitu. Permintaannya itu kadang-kadang kita tidak bisa penuhi ya karena stok kurang gitu. Biaya produksinya tinggi gitu. Banyak waktu yang boros, tidak sesuai antara persediaan bahan baku dengan kebutuhan bagian produksi gitu. Fluktuasi permintaan tiba-tiba lonjakannya luar biasa. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan ini itu tidak berfungsi dengan baik, itu sangat kasat mata gitu ya. Sangat kasat mata. Lalu bagaimana yang memerlukan perhatian yang positif? Itu umumnya kita dapatkan dari dua sumber, dialog dengan owner, dengan orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang relevan, orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang berpengaruh ya di dalam bisnis itu, di dalam perusahaan itu, dan juga data. Dua ini. Contohnya apa? Contohnya kita tanyakan, Pak, apa nih visi perusahaan yang belum tercapai atau justru sudah jalan ingin digenjot? Wah, kita ingin ekspansi pasar nih. Awalnya kita domestic market. Saya punya cita-cita ingin international market ini. Nah, itu sudah masuk sesuatu atau keadaan yang memerlukan perhatian. Itu contohnya gitu ada dia. Jadi, rumusan masalah itu kalau kita formulasikan ya kumpulan dari gejala. Kumpulan dari gejala. Maka poinnya adalah temukanlah dulu gejala simptom itu. Baik dia negatif maupun simptom yang sifatnya positif gitu. Nah, berikutnya bagaimana sih secara teknis ya kita bisa menghasilkan satu model. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita konsentrasi di model matematik. Intinya ada tiga fase dalam model matematik. Memformulasikan masalah, memformulasikan solusi, dan implementasi. Formulasi masalah, formulasi model dan solusi itu butuh hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau fase formulasi masalah itu justru teknisnya itu teknis soft skill. Nah, jadi kita berharap ya para dosen itu ke adik-adik mahasiswa berharap adik-adik itu punya skill, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa, yang membuat orang jadi tertarik, membuat orang jadi simpati gitu. Sehingga informasi yang ada diperlukan itu dengan mudah mereka sampaikan, mereka keluarkan. Nah, ini attitude ya menjadi sangat penting ya di dunia bisnis ya dalam kehidupan sehari-hari pun ya. Jadi memang komunikasi itu sangat-sangat penting ya. Jadi adik-adik akan bisa menggali yang tadi dianggap biasa-biasa saja, everything is okay, ini wah ini apa so far so good gitu. Jadi ketemu gitu, apa sih yang perlu nih jadi perhatian perusahaan? Dengan apa? Tadi komunikasi, komunikasi, memang interview, mewawancarai ya, dengan santun, dengan apa gaya yang menyenangkan sehingga orang responden atau informan ini dengan leluasa melepaskan seluruh informasi pengetahuan yang dia miliki gitu. Nah, itu di fase formulasi masalah. Nah, kemudian baru diterjemahkanlah itu menjadi model dan akhirnya kalau model ini diuji valid, maka kita tinggal implementasi. Nah, di formulasi masalah ini ada beberapa macam-macam memang teknisnya ya. Saya akan ilustrasikan dalam sebuah studi kasus. Ini saya ambil dari buku Dallenbach dan McNichol di halaman 127 ya. System Thinking and Decision Making ya bukunya.
Nah, adik-adik itu akan ketemu nanti salah satu contoh soalnya tuh di situ persoalan yang saya gambarkan ini. Eh, ini kita bicara di fase formulasi masalah. Di fase formulasi masalah itu macam-macam teknik tools yang digunakan. Ini salah satunya adalah risk picture, ada juga influence diagram, ada juga mind map, ada ya macam-macam ya macam-macam itu. Ini hakikatnya apa? Hakikatnya sih sebenarnya kita coret-coret kita ya ketika kita mempelajari keadaan dari objek yang sedang kita kaji. Coret-coretan kita ketika kita memahami keterangan-keterangan dari orang-orang yang kita wawancarai gitu. Jadi mahasiswa teknik industri kalau nyatet itu nggak main lagi pakai kalimat. Nah, yang oke itu mahasiswa teknik industri nyatetnya itu cara coret, sketsa-sketsa, diagram-diagram gitu ya. Karena itu gambar itu bicara jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata-kata. Maaf ya. Nah, ini ketika kita observasi, diskusi macam-macam, ekspresikan ya dengan macam-macam diagram. Misalkan di sini kita pakai risk picture. Nah, setelah dapat risk picture, langsung mulai mencari tahu situasi yang mulai tergambarkan ini gitu ya. Ini siapa-siapa saja sih yang berkepentingan. Lalu kita ingatlah ownernya, usernya, customernya, solvernya. Nah, kebetulan di contoh ini ya, di contoh ini kan di buku itu dia bercerita banyak itu sekitar 2 halaman ya, 1 sampai 2 halaman ya. Meskipun nanti dalam tertentu dia ada keterangan teoritikal, kemudian dia skip muncul lagi gitu. Tapi di appendix-nya itu cukup apa dia bundel ya, jadi apa kasus ini menjadi satu gitu. Dari uraian itu kita bisa mengidentifikasi ternyata situasi ini ya. Jadi kasus ini kan kasus perusahaan produsen apa ya lubrikan ya, apa pelumas ya, minyak pelumas. Dia punya produk, ada pelanggan yang kalau beli itu dalam kuantitas yang banyak dan ada pelanggan yang beli kuantitasnya kecil-kecil gitu. Nah, kalau kita dulukan yang kuantitasnya banyak, takutnya yang konsumen kita yang kalau beli itu jumlahnya sedikit, jadi terlambat kita kirimkan gitu. Nah, ini kan nggak bagus ya, service level kita jadi buruk ya. Takutnya konsumen itu jadi komplain gitu. Kalau dia ngomong di media sosial ini macam-macam kan reputasi perusahaan kita bisa terganggu kan begitu ya. Itu kasus ini seperti itu ilustrasinya ya. Sebuah ilustrasinya gitu. Nah, dari ilustrasi itu ya kalau dalam prakteknya kita kunjungi, kita interview macam, kita nanti ketemu itu ownernya itu ternyata manajernya, ya manajer distributornya. Kemudian problem usernya nanti yang akan pakai model untuk menyelesaikan persoalan bagaimana kita bisa menjamin stok tersedia ketika pelanggan besar minta, ketika pelanggan kecil minta itu selalu ready stock. Tapi biayanya juga terjangkau. Nah, ini nanti stock officer yang akan menikmati itu, yang menikmati sistem baru ini atau model ini. Problem customer-nya itu adalah para eh, pelanggan ya. Di para pelanggan jadi merasa nyaman karena kalau dia order selalu tepat waktu, jumlahnya sesuai dengan mereka pesan gitu. Dan problem solvernya ini adalah analis, ya, konsultan yang di-invite, diundang oleh perusahaan untuk menyelesaikan persoalan mereka. Nah, ini langkah berikutnya ya, untuk kita mengenal secara mendalam ya, objek yang sedang kita pelajari. Pemangku kepentingan ini sangat penting ya untuk kita praktekkan ketika kita ingin sampai kepada menemukan permasalahan. Nah, misalkan setelah kita diskusikan, kita cari informasi, kita pegang data, kita interview, baik LOD manager, staff-staff yang ada di stock officer, ya sebanyak mungkin lah informasi yang kita gali, maka kita ketemu itu ada beberapa hal yang kita pandang sebagai simptom. Nah, ingat di sini, adik-adik ya, bahwa simptom itu tidak selalu konotasi negatif. Ya, karena improvement, continuous improvement itu adalah
sebuah konsep yang ingin mendapatkan sistem yang lebih baik, dan lebih baik gitu. Nah, itu filosofis di teknik industri itu jangan sampai kita lupakan. Ketemulah simptomnya itu bahwa karena variasi produknya ini banyak, ya ini jadi kompleks ini pengendalian persediaannya. Kemudian permintaan ada variasi produknya banyak, pelanggannya banyak, punya due date yang berbeda-beda, maka dibutuhkan penjadwalan yang efisien. Kemudian khusus untuk pelanggan-pelanggan yang besar, kalau dia pesan itu jumlahnya banyak sekali, berlipat-lipat ganda dibandingkan yang kecil. Nah, ini perlu kita memberi perhatian khusus pengelolaannya. Supaya apa? Supaya pelanggan yang besar ini terpenuhi permintaannya, tapi yang kecil tidak terabaikan. Jangan sampai penjadwalan produksi dari lubrikan itu justru mengganggu jadwal pengiriman. Gitu. Nah, kemudian kebutuhan adaptasi yang fleksibel dalam proses produksi, kemudian jadwal pengiriman yang sangat ketat ya, karena maunya konsumen adalah raja, kita nggak bisa tawar-tawar. Kemudian replenishment stock dilakukan hanya setelah penjualan habis. Nah, ini gejala ini adalah gejala yang katakanlah ditemukan dari data atau interview. Nah, setelah melalui pemahaman yang panjang, mendalam, sampailah kita kepada pendefinisian masalah. Maka masalah yang kita hadapi adalah perlu pengelolaan persediaan efisien dan adaptif untuk menangani kompleksitas variasi produk dan menjamin ketersediaan stok yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan waktu pengiriman 2 hari. Nah, ini contoh ya. Jadi dari studi kasus, contoh yang ada di textbook, ketemulah seperti ini. Nah, ini juga sekaligus contoh bagaimana adik-adik mendefinisikan masalah. Nah, setelah kita definisikan masalah, balik lagi hal-hal praktis harus kita perhatikan. Pertama, ini nanti permasalahan seperti ini, itu decision maker-nya siapa? Manajer LOD. Ya. Kemudian nanti tujuannya apa? Tujuannya usahakan biaya operasional itu rendah, minimisasi total biaya operasi. Ukuran kinerjanya ini nanti apa? Total biaya operasional di LOD tadi gitu ya. Kemudian kriteria keputusan itu apa? Ya minimasi total biaya. Tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan adalah ya apa-apa saja. Ini ukuran replenishment stoknya dan titik reorder point-nya gitu. Kemudian secara khusus ini yang kita selesaikan ini berdampak kepada apa-apa saja, ya berdampak kepada operasi LOD maupun pabrikasi atau kilang dari minyak. Nah, ini maksudnya ketika adik-adik sudah mendefinisikan masalah, pahami permasalahan itu dalam perspektif praktisnya gitu. Nah, kalau dalam dunia bisnis kan cuma dua, konsolidasi ke dalam itu adalah minimisasi biaya, kepentingan keluar maksimisasi laba. Cuma dua itu aja persoalannya. Maka kita kenal dengan optimisasi. Nah, ini boundary-nya secara teknis, saya skip aja. Mohon maaf, Prof, mungkin waktunya tinggal 5 menit. Baik, terima kasih. Nah, ini influence diagram. Nah, influence diagram ini adalah logika yang kita bangun berkaitan dengan persoalan yang kita definisikan tadi ya. Nanti dari influence diagram inilah kita bisa bangun formulasi matematiknya. Contohnya misalkan annual number stock replenishment ini itu dihasilkan dari annual volume meet from stock dan stock replenishment size gitu dan seterusnya. Jadi ini dibangun dengan cara kreatif berpikir kita ya, dengan pengetahuan yang kita miliki tapi berdasarkan informasi yang terjadi di lapangan. Jadi kombinasi antara informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Nah, dari situ kita bisa bangunlah formula-formula yang terkait gitu. Ya, dan seterusnya gitu ya, secara teknis yang ujung-ujungnya ini sebenarnya sih persoalan economic order quantity ya.
ya yang dicontohin nih gitu. Jadi inilah yang dimaksud sebagai solusi model, proses dari influence diagram sampai formulasi matematik yang kita maksud sebagai formulasi model, kemudian kita uji, kita simulasikan benar nggak model ini bekerja sesuai dengan realitanya. Kemudian dari situ setelah kita nyatakan valid model, kita persiapkan untuk implementasi. Kita buat pilot project, setelah yakin hasil pilot project, baru kita implementasikan dengan tuntas. Nah, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih rinci, ini ada di slide, ada di tulisan uraian itu ada saya sampaikan juga. Nanti kalau disampaikan kepada adik mahasiswa, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan juga memicu untuk membaca beberapa referensi lainnya yang relevan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Duto. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih telah kita dengarkan tadi pemaparan yang sangat menarik ya. Eh, Mungkin lupa tadi sedikit perkenalan, sebenarnya Profesor Rika ini sudah sangat berpengalaman ya di teknik industri, ada buku-bukunya, kemudian paper dan lain sebagainya, itu bisa kalian googling atau searching, bisa dijadikan literatur atau bacaan-bacaan ya di beberapa literatur. Nah, kemudian ini mumpung Prof. Rika menyediakan waktu tanya jawab, mungkin bisa adik-adik mahasiswa ada yang ingin lebih menggali atau ingin bertanya, silahkan. Ya, yang pertama Saudara Raga, silahkan. Cek cek. Ya, perkenalkan nama saya Raga Akmal Pribadi, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2021 yang sedang menempuh semester 5. Jadi pertanyaan saya gini, Prof. Dalam konteks bisnis, khususnya mungkin untuk pengguna platform e-commerce, itu bagaimana pemodelan sistem dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau user experience dan juga efisiensi dari rantai pasok, Prof. Terima kasih. Baik, silahkan Prof. Langsung saja, Prof. Ya, terima kasih, Pak Dr. Duto. Maaf tadi namanya siapa, Dek? Raga, Prof. Rangga, oke. E-commerce dan user experience. Ya saya kira secara tematik itu masih cukup luas ya, perlu kita perdalam gitu. Nah, kalau konteksnya itu adalah penjualan yang memanfaatkan e-commerce dan memberikan selling point kepada customer kita, ya tentu pendekatan basic pengetahuan yang kita gunakan adalah pendekatan marketing ya, khususnya psiko marketing. Gitu ya. Yang populer itu disebut dengan istilah selling point ya. Bagaimana kita bisa memberikan kesan yang mendalam positioning dari produk kita gitu ya, melalui media e-commerce itu. Nah, dalam konteks modeling tentu jika kita dekati dengan konsep marketing tadi, ya tentu ini bicaranya adalah bicara menemukan variabel-variabel yang memberi pengaruh terhadap preferensi customer untuk memilih produk kita. Ya. dalam konteks ya, dalam sisi si customer. Kegunaan bagi perusahaan ketika mengetahui variabel apa saja sih yang patut dipertimbangkan sehingga kita hadirkan di dalam e-commerce kita, apa ya, variabel apa yang perlu kita pertimbangkan dari perilaku konsumen sehingga itu bisa kita hadirkan ya di dalam di dalam e-commerce kita ya, penjualan kita menggunakan media e-commerce kita. Nah, itulah hakikat dari model yang kita bangun. Ya, ini umumnya kan melakukan pendekatan surveillance, ya. Melakukan survei, kemudian dimodelkan dengan teknik-teknik statistikal yang populer tuh kan pakai SEM ya, PLS, ya. Structural Equation Modeling itu ya. Yang hakikatnya ingin mendapatkan variabelnya apa saja.
terkait dengan waktunya, terkait dengan penawaran-penawarannya, terkait dengan kuantitas atau volume yang kita tawarkan gitu ya. Kita ingin tahu kalau kita jual, misalkan jual madu 500 gram dibandingkan dengan harga 1 kilogram, itu dianggap harga 500 gram itu kok jauh lebih mahal, lebih bagus kita beli yang 1 kilogram gitu. Nah ini kan preferensi pelanggan yang berkaitan dengan volumenya gitu. Kemudian terkait dengan timing gitu, timing waktu-waktu yang harus kita hadir ya di e-commerce itu, di media-media online itu. Jangan sampai ketika ada peak time, waktu-waktu puncak yang konsumen itu intensitasnya tinggi, justru kita sedang off gitu. Nah, maka Rangga dan adik-adik semua bisa perhatikan yang live ya. Dulu misalnya di TikTok ya, sebelum dibatasi, di ban karena dianggap itu sosial media, belum komersial media. Nah, kalau sekarang di Shopee ya, jadi istilahnya di apa ya? Di redirect aja ya, ketika kita di TikTok udah masuk ke bio-nya, di redirect ke Shopee live itu di jam-jam tertentu ya. Yang kita yakini bahwa di jam itulah banyak yang menonton gitu. Kemudian terkait dengan bonus eh, bebas ongkir, bonus-bonus yang lain gitu. Nah, itu pada hakikatnya, meskipun kita bicaranya e-commerce, tetap saja konsepsi dasar dari marketing lah yang digunakan. Jadi e-commerce itu hanya memindahkan kegiatan fisik ke dalam kegiatan penjualan digital. Tapi konsep dasarnya tetap, modelingnya itu tetap menemukan variabel-variabel yang relevan dan bagaimana hubungan antar variabel itu. Nah, hubungan yang antar variabel yang saya maksud itu, apakah ada hubungan antara volume, misalnya kasus madu tadi, volumenya dengan ongkos kirim, gitu. Kalau dia belinya 2 kilo misalnya gitu, wah ini langsung bebas ongkos kirim dikasih bonus lagi. Tapi kalau beli 500 gram, oh, ini enggak gitu ya. Kita ingin mendapatkan tuh perilaku dari konsumen itu seperti apa gitu. Nah itu salah satu teknik kita yang kita gunakan. Tapi pendefinisian masalahnya, ya pendefinisian masalahnya itu tetap saja memang yang ideal itu kita melakukan interview. Ya. Kita melakukan interview dalam hal ini kalau konsentrasinya itu kepada satu usaha tertentu atau kelompok usaha tertentu, ya kita interview pelakunya. Kita interview pula konsumen-konsumen yang untuk kita bisa mendefinisikan akar masalahnya itu apa gitu. Dan ingat ada pemangku kepentingan tadi, gitu ya, pemangku kepentingan tadi. Nah, saya kira demikian konsep dasarnya ya, Rangga, mudah-mudahan menginspirasi. Sementara demikian Pak Duto dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rika, Profesor Rika. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, ini sayang sekali. Mungkin di lain waktu kita akan mudah-mudahan ada kesempatan untuk membuat seperti ini lagi ya, yang Insya mungkin Allah. lebih komprehensif pada kasus-kasus studi yang aplikasi langsung. Nah, mungkin saya mewakili Profesor Rika mungkin kepada adik-adik mahasiswa, Profesor Rika karena ada kegiatan juga mau izin live. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Prof atas kehadirannya. Kemudian mari kita berikan aplaus kepada Profesor Rika. Oke Prof. Ya, terima kasih banyak Pak Duto, Pak Anto. Ini mohon izin nanti ya mungkin dengar-dengar sedikit Pak ya, tapi saya hidden ya. Rutinitas